perwira itu punya iman yang besar. Ia mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apa saudari-saudaraku yang terkasih, berjumpa kembali bersama saya Inspirasiku di Antara. Renungan Harian Senin 1 Desember. Hari ini kita bersama seluruh gereja Katolik memperingati Beato Dionysius dan Redemptus Martir Indonesia. Semoga kita bersama keluarga dan komunitas kita selalu dalam keadaan baik, tetap sehat, dan bersemangat. Marilah kita bersama-sama mengawali renungan kita hari ini dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala rahmat, Engkau berkenan mengumpulkan kami dalam perjamuan ini. Perkenankanlah kami menjumpai Yesus Kristus Putramu Tuhan pengantara kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inspirasi kita hari ini dari Injil Suci menurut Matius, bab 8 ayat 5-11. Marilah kita siapkan kitab suci kita masing-masing. Kita akan membaca bersama-sama lalu merenungkannya. Pada waktu itu, Yesus masuk ke kota Kapernaum. Maka datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan mohon kepadanya, "Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh, dan ia sangat menderita." Yesus berkata kepadanya, "Aku akan datang menyembuhkannya." Tetapi perwira itu menjawab, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Mendengar hal itu, heranlah Yesus. Maka ia berkata kepada mereka yang mengikutinya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah kujumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama dengan Abraham, Ishak, dan Yakub di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam kehidupan kita pasti kita tak lepas dari berbagai persoalan atau masalah. Berbagai upaya untuk mencegah dan mengatasi masalah itu. Namun faktanya, kita manusia ini sama sekali tak mampu menghindari dari masalah-masalah yang ada. Karena itulah, manusia sangat membutuhkan pertolongan dan jalan keluar. Harus diakui, kita tidak mampu mengatasi setiap permasalahan, persoalan dengan kekuatan kita sendiri. Apalagi berharap dan bersandar kepada sesama kita. Nabi Yeremia mengatakan, "Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan hatinya jauh dari Tuhan."
masih ada satu jalan keluar dan sumber pertolongan. Asal kita mau datang kepada Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Saudari-saudaraku yang terkasih, dalam sabda Tuhan hari ini dikisahkan seorang perwira yang sedang menghadapi persoalan, yaitu hambanya sedang terbaring di rumah karena sakit lumpuh. Perwira itu membuat keputusan untuk datang dan minta pertolongan kepada Tuhan Yesus. Yesus pun tergerak hatinya untuk menolong. Padahal Yesus tidak tahu mengenai perwira ini. Akhirnya hamba perwira itu mengalami rahmat kesembuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita melihat proses perjalanan bagaimana perwira ini menghadapi persoalannya, ada 3 faktor penting yang dimiliki oleh perwira ini sehingga Yesus memperhatikan dan menjawab permohonannya. Yang pertama, ia punya kasih dan tanggung jawab terhadap hambanya yang sakit itu. Yang kedua, ia punya kerendahan hati. Terbukti ketika Yesus hendak datang ke rumahnya untuk menyembuhkan hambanya itu, perwira itu berkata, "Tuan, aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku." Tuhan sangat mengasihi orang yang rendah hati. Lalu yang ketiga, perwira itu punya iman yang besar. Ia mengatakan bahwa Yesus tidak perlu datang ke rumahnya, tapi cukup sepatah kata saja yang diucapkan Tuhan akan sanggup menyembuhkan hambanya itu. Saudari-saudaraku yang terkasih, menjadi pertanyaan refleksi untuk kita semua. Apakah kita punya iman seperti perwira itu, sehingga kita benar-benar bersandar dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidup kita? Marilah di masa Advent ini kita sungguh-sungguh membangun relasi kita yang dekat dengan Tuhan. Kita datang kepadanya supaya kita diberi kekuatan, diberikan rahmat dan pengharapan dalam hidup kita. Ya Allah, jadikan kami pribadi yang selalu mengandalkan dan bersandar pada kehendak-Mu. Tuhan, tak layak aku menyambut tubuh-Mu, santapan mulia, sepatah kata saja sabdakan, ya Tuhan, sembuhlah hamba-Mu. Semoga diriku bersatu dengan-Mu dan mampu mewartakan karunia rahmat-Mu, karunia rahmat-Mu. Saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita mengakhiri renungan kita hari ini dengan mohon berkat Tuhan. Dan kita akan menerima tugas perutusan. Marilah kita siapkan hati kita untuk menerima berkat-Nya. Semoga saudari-saudara sekalian, keluarga-keluarga dan komunitas kita, orang-orang yang kita doakan, mereka yang sakit, yang menderita, seluruh tugas,
belajar, pekerjaan, usaha, serta karya pelayanan kita. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.